Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Khataliman azanillah wa yakum, jazakallah khairan. Jamaah salat maghrib musalla bina insani ihsani, alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi setelah disampaikan oleh imam kita bahwa hari ini kita akan bersama-sama dalam tempo yang kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kita dan keislaman kita. Ya. Bapak yang mulia, ini merupakan kali pertama perjumpaan Al-Fakir dengan Bapak yang mulia. Ibu-ibu juga ada, alhamdulillah. Ya. Jadi ini merupakan kajian pertama di mana Al-Fakir diminta untuk menyampaikan kajian di mushola yang mulia ini yang kita cintai bersama. Tempo hari penghubung Pak Haji Dalim menanyakan nanti materinya apa katanya. Saya kasih 2 alternatif ya. Silakan dipilih apakah kita mau bahas kitab nafsiyah, kitabnya saya bawakan ini min muqawimat, atau fikih nanti at-tadhib. Nah, tadhibnya saya nggak bawa. Tadi soalnya saya suruh gimana? Pada jawaban udah terserah dah katanya. Saya bawakan yang muqawimat Bapak yang mulia ya. Tapi nanti kalau misalnya diperlukan di jamaah di sini untuk mempelajari fikih, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bisa bahas. Artinya gini, karena semua ilmu ini penting. Jadi Bapak yang mulia, seperti yang kita tahu bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ya hadirkan kepada kita, yang Allah ajarkan ya kepada nabi-nabinya untuk kemudian kita pelajari bersama, itu seperti ilmu sesuatu yang tidak bertepi gitu ya. Luas sekali seperti samudra, sehingga tidak ada alasan bagi kita orang yang mengatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla terus kemudian merasa berpuas diri bahwa kita sudah pernah ngaji kitab itu sebelumnya dan seterusnya ya. Namun yang namanya mengkaji, jazakallah khairan. Ini kok agak beda nih Pak. Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, Bapak yang mulia, jadi kita selagi diberikan oleh Allah kesempatan ya, nyawa dikandung badan, maka kewajiban untuk menuntut ilmu tidak pernah hilang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat kita kenal tentang ilmu ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim ya. Tidak dikatakan bahwa wajib bagi muslim yang beranjak dewasa, yang baru akan besar, baru akan gede ya. Sehingga setelah dewasa udah nggak wajib lagi, itu nggak ada ceritanya ya. Sehingga ketika kita merasa sudah masuk di usia ya, bahkan dikatakan sudah senja, kewajiban ini belum berakhir pada diri kita Pak ya. Maka dikatakan menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi ya, dari sejak buayan sampai ke liang lahat ya. Karenanya jazakallah khairan, Al-Fakir merasa bahagia ya mendapat kesempatan untuk bisa bermuajahah dalam majelis ilmu dengan Bapak yang mulia di tempat ini ya. Saya lihat Masya Allah ya, ini pada senior ini ya, jamaahnya alhamdulillah ya. Ya, jadi pada senior tapi masih pada semangat, alhamdulillah ya. Tapi Bapak yang mulia, tentu semua ini terjadi karena rahmat ya, karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu mari kita bersama bersyukur
atas semua nikmat dan karunia yang Allah kepada kita ini dengan minimal mengucap tahmid di lisan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita lanjutkan dengan bacakan salawat dan salam untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya, yang kita juga lanjutkan dengan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Bapak yang mulia, Al-Fakir bawakan kitab dari ini ya, kitab Min Muqawimati Nafsi Al-Islamiyah. Ini kitab yang berisikan tentang nafsiyah ya, kitab yang insya Allah akan bermanfaat kepada kita ya. Nafsiyah ini urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku, berpola sikap begitu. Nah, tentu di dalam Islam setiap ya, apapun itu ada tuntunannya. Nah, termasuk diantaranya kita berpola sikap itu mesti mengikuti Islam. Nah, di antara panduannya ini adalah kitab yang hadir di hadapan kita semua, yakni kitab Min Muqawimati Nafsi Al-Islamiyah, di antara pilar-pilar penguat nafsiyah atau pola sikap Islamiyah kita. Ini kitabnya tidak tebal, sedikit saja. Jadi terdiri dari beberapa bab yang menarik nanti kita untuk kaji bersama. Wabil khusus cocok kalau misalnya kajiannya cuma bulanan gitu ya. Nah, ini pertemuannya ya mudah-mudahan satu pertemuan bisa satu bab. Nah, ini harapannya demikian. Tapi kadang-kadang karena membutuhkan pendalaman, elaborasi, ya enggak kita harus kejar target. Yang penting ilmu yang bisa diserap ini bisa optimal ya. Baik Bapak yang mulia, untuk menghemat waktu kita, insya Allah nanti saya berikan waktu sesi tanya jawab ya. Jadi insya Allah sebelum berakhir atau masuk waktu isya yang sekarang ini jam berapa waktu isyanya? 19.07. Oke, berarti jam ya 19.0 kurang 5 insya Allah atau kurang 10 kita jeda dengan tanya jawab ya. Tapi kalau Bapak yang mulia ada yang ingin ditanyakan pada saat Al-Fakir menyampaikan, nggak apa-apa, ditanyakan saja, tidak usah kemudian menunggu selesai agar apa? Agar pertanyaannya tidak hilang gitu ya. Baik Bapak yang mulia, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallif hadzal kitab Min Muqawimati Nafsi Al-Islamiyah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi ya fid dharain, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, amin. Dalam kitab ini Bapak yang mulia, pembukaannya itu diawali dengan Quran surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini surah yang keberapa dalam Al-Quran? 23 ya, surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Kemudian baru setelahnya masuk muqaddimah ya. Lalu setelah muqaddimah baru kemudian masuk ke dalam bab-bab pembahasannya ya. Ada kurang lebih berapa ini ya, sekitar 20-an bab nanti kita akan bahas. Namun untuk pertemuan pertama berarti kita akan bahas dari sisi tafsir Quran surah Al-Mu'minun dulu ya Pak ya. Untuk pertemuan pertama ini kita selesaikan tafsirnya. Kenapa? Karena ayat ini disajikan di depan, tentu maksudnya apa? Ini menjadi pondasi, pilar ya bagi kita untuk melangkah pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebelumnya Pak yang mulia, Quran surah Al-Mu'minun, sudah ada yang pernah menghafal di sini? Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Oke. Kalau gitu kita baca sama-sama. Saya bacakan 1 sampai 5 saja ya. Atau 1 sampai 4 saja dulu. Untuk harapannya 1 sampai 4 ini kita hafalkan ya. Nanti ketemu saya lagi sudah hafal Pak. Syukur kalau bisa kemudian 11 ayat langsung kita dihafal ya. Jadi di rumah kan katanya tadi sudah pernah purna ya. Sudah pada selesai tugasnya, nggak ada kegiatan,
hafalan Pak. Nambah hafalan surah Al-Mu'minun 1 ayat 11. Kalau ada yang punya Quran aplikasi silahkan dibuka. Kalau enggak ikuti saya saja Pak yang mulia ya. Ikuti. Saya bacakan 1 sampai 4, saya bacakan di awal, nanti ditirukan setelahnya ya. Al-Mu'minun surah 23. Surah ke-23. Ayat 1 sampai 4 ya, sampai 4. Sebenarnya sampai 11, takutnya kelamaan dibaca semuanya ya. Sampai 4 dulu bacanya. Kita akan bahas mungkin ayat 1 sampai dan 2 dulu sekarang ya, untuk waktu yang singkat ini. Udah ketemu apa yang mulia? Baik. Yang pegang HP silakan dibuka ya, atau yang mau buka Quran boleh, tapi yang enggak pun enggak apa-apa, ikuti saja yang Al-Fakir bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Ya, alhamdulillah. 4 aja dulu ya. Kira-kira kalau ketemu lagi itu apal lah ya Pak ya, 4 ini. Bisa ya? Bisa insyaallah. Pendek ayatnya ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Udah 3 boleh. Besok tambahin 1 gitu Pak ya. Kira-kira gitu. Ya, biar nambah hafalan. Baik Bapak yang mulia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita qad aflahal mu'minun. Ya. Qad saya bukakan dari tafsir tafsir yang muktabar lah ya. Biasanya kalau saya di majelis itu buka tafsir Jalalain ya. Kemudian refer ke tafsir Ibnu Abbas atau tafsirnya As-Sa'di gitu. Nah, sekarang saya nukilkan dari tafsir Jalalain. Ya. Disebutkan qad litahqiq kata Syekh Jalalain itu. Ya. Qad maknanya adalah litahqiq, yakni penegasan. Ya. Aflaha beliau katakan faza. Aflah ya, maknanya faza. Ya. Aflah itu hayya 'alal falah kan itu. Aflah itu beruntung gitu kan. Faza ini ya sukses. Ya. Makna lainnya begitu. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung. Siapa orang yang sukses dan beruntung ini? Kata Allah Azza wa Jalla adalah al-mu'minun, ya. Orang-orang mukmin. Ya. Maka Bapak yang mulia, ini merupakan jaminan bagi kita bahwa orang mukmin itu akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Yakin tidak Pak? Yakin ya. Maka bersyukurlah kita kalau sekarang ya kita mendapati diri kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang beriman ini. Jadi mukminun itu adalah orang beriman. Namun Bapak yang mulia, beriman ini, orang mukmin itu siapa? Nah, ini butuh rincian. Ya. Bahwa orang dengan mudah memang akan mengatakan saya telah beriman. Ya. Betapa banyak orang hari ini mengatakan saya orang beriman, saya orang Islam atau dan yang lainnya. Namun orang beriman ini Bapak yang mulia
kata para ulama, iman itu setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. Ya. Apa? Iman adalah tasdiqun bil qalb. Tasdiqun bil qalbi, yakni pembenaran di dalam hati. Pembenaran tentang apa? Pembenaran tentang pengakuan terhadap wujudillah, ya, bi wujudillahi ta'ala, terhadap keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberadaan Allah Azza wa Jalla itu harus betul-betul kita akui di dalam hati. Tidak bisa kemudian ada orang beriman ketika ditanya kenapa engkau beriman, ya karena kebetulan kakek nenek moyang saya sudah begini, kita ikut aja. Nah, ini enggak sah Bapak yang mulia, ya, keimanannya. Keimanan yang dimaksud dia harus lahir dari proses berpikir, merenung, mencari dalil agar dia sampai kepada keyakinan terhadap keberadaan Sang Pencipta. Ya. Hari ini dengan media sosial yang begitu marak, banyak anak-anak muda kita sudah dengan terang-terangan ya, mendeklar dirinya nggak percaya Tuhan. Betul tidak Pak? Kalau dulu orang nggak percaya Tuhan nggak declare dia Pak. Ya, kenapa? Karena dia tahu falsafah bangsa kita menetapkan orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang harus percaya kepada keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Esa itu ya tunggal, tauhid begitu Pak. Jadi harus begitu. Nah sekarang karena sudah eranya berubah, ya, satu orang mendeklarkan informasi tentang dirinya yang sudah tidak percaya Tuhan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia katakan, ya kalau ada mana buktinya, kan begitu Pak. Ya. Seperti apa gambarannya? Ya. Wabil khusus keyakinan kita Pak, keyakinan Islam ini adalah satu-satunya keyakinan di dunia yang kita tidak bisa menggambarkan sosok zat yang kita sembah. Betul tidak? Kalau keyakinan yang lain ada, Anda mau bicara agama apa? Sebut ya. Agama A, Tuhannya ada gambarannya Pak. Ada yang berupa batu ya digambar gitu. Agama B ada gambarnya ya dong. Agama C ada simbolnya. Itu yang disembah oleh mereka. Tapi Islam tidak ada. Islam tidak ada apa yang ya. Islam tidak bisa menggambarkan itu. Ya. Kenapa? Karena memang Rabb ya, yang kita sembah ini adalah Rabb yang unik, ya. Wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada serikat baginya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Inilah Rabb kita. Maka apapun yang coba kita gambarkan dalam pikiran kita tentang gambaran Rabb kita, itu pasti bukan Rabb kita. Ya. Maka ini dituntut Bapak yang mulia, ya, kemauan untuk berpikir tentang keberadaan Sang Pencipta. Ya. Makanya kalau orang malas berpikir, dia tidak akan sampai kepada Rabb-nya. Ya. Makanya orang yang bisa sampai kepada Rabb-nya, mengenal keberadaan Sang Pencipta, adalah mereka yang digelari dengan ulul albab, orang yang mau berpikir. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Kan begitu dalam Quran surah apa itu ya? Nah, itu surah apa, Ali Imran atau apa ya? Jadi tentang orang yang dia senantiasa berpikir, merenung tentang keberadaan Sang Pencipta. Melalui apa kita bisa membuktikan keberadaan Pencipta Pak yang mulia? Melalui apa kita membuktikan keberadaan Tuhan kita, Rabb kita? Maka kita bisa ya membuktikan keberadaan Rabb kita dengan ayat
ya, dengan tanda-tanda kekuasaan yang ada di sekitar kita. Gitu. Maka penting ya, pertama kita ini untuk mengkaji tentang tauhid ya, tentang bab keesaan Allah Azza wa Jalla, keberadaan Allah pertama. Jadi yang dituntut terhadap kita Bapak yang mulia adalah iman biwujudillahi ta'ala, terhadap keberadaan Allah. Bukan iman ya sampai tahu tentang zat Allah, tidak dituntut ya. Yang dituntut hanya yakin bahwa Allah ada. Bagaimana menjawab argumentasi atau permintaan bukti dari orang-orang ateis itu yang dia nggak percaya Tuhan? Mana Tuhan kalau ada buktinya? Gitu. Seperti apa gambarannya? Maka Pak yang mulia, kita bisa jelaskan ke mereka melalui penalaran panca indera dan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi menarik, ada sebuah cerita. Ya. Wallahu alam, ini cerita ini kita hanya ambil ibrahnya, pelajarannya. Kebenarannya, fakta terjadi atau tidaknya, saya tidak bisa memverifikasi. Tapi ceritanya menarik untuk kita ambil pelajarannya. Konon, ya, di sebuah tempat di mana orang-orang ateis sedang memasarkan produk pemikirannya kepada orang-orang yang berada di sebuah daerah yang tadinya adalah orang-orang beragama di sana, orang-orang Islam ya. Tahun kira-kira 70-an, 80-an itu kan marak Pak ya. Aneksasi atau kolonialisasi negara atau daerah berdasarkan konsep ketuhanan, ya dong. Sebut saja dulu zaman Soviet, masih ingat ya, yang Bapak Seno tahu lah, ya. Bagaimana negeri-negeri Islam kala itu, khususnya yang ada di Asia Tengah, ya, Kazakhstan, Turkmenistan, pokoknya yang begitu, Tantan itu dikuasai oleh Soviet, Rusia, ya dong. Mereka memasarkan ide untuk manusia tidak percaya kepada Tuhan sedemikian rupa. Ya, sampai katakan digelar debat antara orang yang dia tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan, dia wakili kita umat Islam. Akhirnya disepakati tempat debatnya, harinya dan seterusnya. Singkat cerita, pada hari yang ditentukan berkumpul manusia untuk menyaksikan ya argumentasi kedua belah pihak yang saling bertentangan. Yang satu menyatakan Tuhan ada, yang satu menyatakan Tuhan tidak ada. Apa yang terjadi? Sengit perdebatannya, ya. Satu menuturkan teori apa macam-macam ya. Ini semesta katanya ini ada karena proses evolusi. Evolusi adalah perubahan yang berkelanjutan dalam waktu yang lama dan seterusnya. Akhirnya berubah sedikit-sedikit. Akhirnya seperti ini. Ada teori namanya Big Bang, ya. Dulu katanya di semesta ini ada semacam kabut dan seterusnya, kemudian berputar memadat, kemudian ada ini ya, teori lah mereka ya, macam-macam. Nggak selesai perdebatan. Gampangnya akhirnya besok dilanjutin. Besoknya Bapak yang mulia, begitu hadirin kumpul lagi hari kedua, para panelis diminta ke atas panggung, yang satu sudah datang, yang satu tidak. Yang tidak datang dari kalangan orang yang percaya Tuhan, ya. Belum datang, bukan tidak datang. Sampai ditunggu, akhirnya dinyatakan WO. Mau dinyatakan WO, ya. Jadi menang tanpa tanding kan itu Pak. Karena si lawan nggak datang, ya. Begitu mau dinyatakan WO, datang itu perwakilan Islam, kutuk, ya. Begitu datang langsung maju ke atas podium, dia menyampaikan permintaan maaf, kemudian dia sampaikan bahwa dia itu tinggalnya di seberang sungai sana, dia bukan mau hadir terlambat tapi karena keadaan, giliran dia mau datang itu ojek sampan nggak ada gitu ya. Heran dia juga, biasanya ada tapi hari ini nggak ada ya. Hampir saya mau pulang tapi tiba-tiba kata dia, saya melihat dari hulu sungai ada kayu log, apa kayu log itu? Bongkahan kayu ya, besar, hanyut di sungai. Kemudian apa? Yang lebih aneh ini,
kayu dengan hebatnya membelah diri. Sang kayu, Pak. Membelah diri menjadi papan-papan. Yang lebih menakjubkan lagi, kata orang yang mewakili agama ini yang percaya Tuhan, yang lebih menakjubkan lagi, ini papan langsung terbang ke arahnya. Yang lebih hebat lagi, tidak hanya bertumpuk tapi dia menyusun dirinya menjadi sebuah sampan. Dengan itulah saya datang ke tempat ini. Ya. Jadi sampannya itu begitu ceritanya yang hari ini ditumpangi itu sampan yang berasal dari lok kayu, membelah diri, terbang ke sisinya, kemudian menumpuk dirinya, membentuk sebuah sampan. Ya. Akhirnya dengan itu datang ke sini. Bapak yang mulia, kira-kira kalau kita ada di tempat itu, apa yang kita bayangkan? Suasananya kira-kira bagaimana, Pak? Hah? Suasana seperti apa kira-kira? Ya. Tentu orang pada berteriak, itu omong kosong, ya. Omong kosong. Apalagi yang profesor fisika ya kan Pak, ya apa yang menjelaskan Tuhan tidak ada, wah nggak ada judulnya begitu, nggak ada. Anda omong besar, ya. Kalau memang Anda tidak mampu menghadirkan argumentasi untuk membuktikan keberadaan Tuhan, jangan ngarang cerita fiksi, ya kan? Jangan ngarang cerita fiksi begini. Anda bohong besar, gitu, ya. Ini karena perdebatannya di daerah sana kan gitu ya, yang orang mengutamakan proses berpikir. Tapi kalau di kita perdebatannya, sakti itu orang percaya, iya, percaya diceritain begitu ya kan, percaya aja, itu sakti. Besok orang datang banyak ke sana ya, minta berobat dan suruh minta rezeki ya. Naudzubillah ya. Nah, ini orang yang biasa berpikir disorakin ya, apa itu receh itu ya, nggak ilmiah, nggak argumentatif. Tapi Bapak yang mulia, saat kehebohan terjadi, perwakilan agama ini justru mengambil satu kesempatan. Anda tidak percaya kepada saya yang menceritakan sebatang kayu membelah diri dan membentuk sampan dengan sendirinya. Anda katakan saya bohong besar. Dari kemarin Anda berbusa-busa mengatakan bahwasanya bumi yang hebat ini, indah ini, Anda katakan bisa ada sendiri tanpa ada yang menciptakan, ya dong? Siapa yang lebih bohong? Saya cerita sampan atau Anda cerita alam semesta ada sendiri? Maksud Pak? Nangkep nggak ceritanya? Nangkep ya? Jadi ini adalah sebuah narasi untuk kick off ya, untuk meng-KO orang yang berbusa-busa mengatakan teori alam semesta ada sendiri dan seterusnya, ya dong. Lah diceritain sampan bikin sendiri aja nggak percaya deh. Loh kok bisa alam semesta yang begitu hebat, teratur, bisa terbit matahari di sebelah timur, tenggelam sebelah barat, nggak bertabrakan antar planet, begitu rupa indahnya kehidupan. Ini dia bilang ada dengan sendiri, nggak ada yang bikin, gitu. Itu kan kebohongan yang luar biasa itu. Kalau bahasanya Pak Rocky itu, ini kedunguan yang luar biasa ya kan. Mana mungkin ini bisa ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Betul tidak Pak? Sementara yang ada di sekitar kita saja apa nih? Buku, HP, baju kita. Ini nggak mungkin kita gali-gali di belakang rumah tiba-tiba muncul HP. Nggak mungkin kan Pak? Ada yang bikin. Betul tidak? Maka tidak mungkin sesuatu ada kecuali ada yang mencipta. Maka disinilah berarti apa? Ada sang pencipta, termasuk yang mencipta diri kita dan juga alam semesta. Ya. Hanya butuh apa? Hanya butuh kelapangan dada, ya, kerendahan hati untuk menerima bahwa pencipta itu ada. Hanya orang yang sombong saja yang nggak mau mengakui ya adanya pencipta, itu orang sombong saja, Pak. Ya. Tapi kalau orang yang rendah hati, terima, ya, terima. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan, ya, ada Jepang di situ. Orang Jepang tuh nggak percaya Tuhan, Pak. Ya. Walaupun agamanya di situ nggak ada, dia nggak percaya.
Agama itu hanya untuk perayaan saja. Ya. Ada orang tua Jepang. Saya tanya, kenapa Anda nggak percaya Tuhan? Ya nggak ada Tuhan begini. Saya bilang, loh, ini yang bikin pohon apa? Ini siapa? Ada sendiri katanya. Yang bikin Anda siapa? Dia jawab, Pak, yang bikin saya papa mama, dia bilang. Ya, orang Jepang. Maka saya tanggapi, papa mama tidak bikin Anda. Kalau papa mama bikin manusia, maka tidak ada orang lahir ke dunia cacat, tidak sempurna. Karena begitu papa mama tahu, ya, anaknya punya kekurangan, pasti dia akan memberikan, ya, apa usaha-usaha untuk membuat anaknya sempurna. Tapi kita tahu ada orang lahir kurang A, kurang B, kurang C, kan gitu kan? Itu menunjukkan papa mama tidak punya kuasa. Ya, dia hanya sekedar perantara saja. Ya, tapi yang menciptakan pasti ada, ya, sang penciptanya. Ya. Maka inilah dia. Siapa pencipta ini? Nah, mengenali keberadaan pencipta, Bapak yang mulia, mengenali keberadaan pencipta itu kita bisa, ya, menggunakan apa? Akal kita, ya. Tapi kemudian menentukan siapa pencipta, siapa namanya dan seterusnya, itu di luar jangkauan akal kita. Maka kita membutuhkan adanya penyampai utusan dari sang pencipta yang dia mengenalkan dirinya melalui utusan itu kepada kita. Kan itu, Pak. Itulah kebutuhan kita kepada Rasul, ya. Maka dengan ini Bapak yang mulia, kita meyakini bahwa pencipta itu ada. Betul ya Pak ya? Jadi Bapak yakin ya Allah ada? Yakin? Ya. Seorang jariyah, ya, seorang jariyah itu budak wanita. Dulu pernah di zaman Rasulullah, ya, dia hendak dibebaskan oleh tuannya, ditanya, diuji dulu. Ya. Kata Nabi, dengan apa engkau mengenal penciptamu? Ya. Dengan apa kamu tahu bahwa yang menciptakanmu itu ada? Dengan diplomatis, ya, jariyah ini mengatakan, kotoran onta itu menandakan bahwa di situ ada onta. Walaupun sekarang kita tidak melihat ontanya, tapi hak yakin bahwa ada onta itu. Di situ pernah ada onta. Ini buktinya kotorannya ada di sini. Kemudian dia kasih perumpamaan lagi, satu lagi. Jejak kaki di padang pasir itu membuktikan di sana ada manusia yang pernah berjalan. Walaupun nggak lihat apa manusianya, tapi ada jejaknya. Maka inilah kehebatan akal yang Allah berikan kepada manusia, Pak yang mulia, ya. Allah berikan instrumen akal ini untuk bisa menentukan, memastikan keberadaan sesuatu tanpa melihat sesuatu itu. Hanya dengan bisa membuktikan dengan cara apa? Bekas-bekas yang ditinggalkannya, ya. Ini kehebatan akal kita, ya. Ini memang khasiat yang Allah berikan kepada kita, ya. Tadi malam itu 100% yakin Al-Fakir itu di sini tuh hujan lebat, bahkan banjir katanya, ya. Padahal saya nggak menyaksikan hujan itu. Saya datang ke sini tuh tadi malam kira-kira 2:30 pagi, ya, dari Jawa Tengah safar. Saya nggak lihat hujannya, tapi saya lihat bekasnya, kok basah gitu Pak. Betul nggak Pak? Dengan itu kita yang, oh berarti di sini tadi hujan, gitu Pak. Walaupun sepanjang jalan saya nggak lihat hujannya Pak, tapi dengan lihat tandanya, oh yakin kita ada hujan. Betul? Gitu Pak. Itulah kemampuan akal kita. Maka dengan akal inilah Allah, ya, meminta kita untuk memikirkan tanda-tanda kebesarannya sampai kita ini bisa mengenal keberadaan pencipta. Ya. Maka orang yang mau berpikir, menggunakan rasionya, menggunakan akalnya, dia akan wusul sampai kepada penciptanya. Oh iya, Allah itu ada. Sampai di situ kita dituntut Bapak yang mulia untuk mengimani keberadaan Allah. Ya. Maka kalau sudah sampai begitu cukup, ya. Kita yakin
Allah ada. Pencipta itu ada. Ya. Siapa penciptanya? Nah, maka kita butuh informasi dari Rasul, dari para penyampai, dari utusan dari Allah Azza wa Jalla. Namanya adalah Allah. Ya dong? Bagaimana bentuknya? Kata Allah dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan gitu. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada semisal dengannya, sekufu, nggak ada yang setara dengannya. Maka apapun gambaran yang ada di kepala kita tentang Allah itu salah, harus dihilangkan. Jangan sampai kemudian kita Allah ada, kemudian kita gambarkan seperti kayak gitu, Pak. Nah, itu Allah atau bukan, Pak? Itu bukan, ya. Itu lafaz. Dalam bahasa Arab bentuknya begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia A-L-L-A. Betul? Itu cara penulisannya. Tapi itu bukan Allah. Maka nggak boleh kita sembah tulisan di kepala kita. Syirik, Bapak yang mulia, nggak boleh. Ya. Jadi kita menyembah Allah. Kayak apa bentuknya? Tidak tahu. Tapi kita yakin ada. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan berdasarkan rasio, ya, dan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa Allah ada. Itulah keyakinan yang harus dibangun dalam hati kita. Tasdiqun fil qalbi, rukun iman pertamanya. Bukan rukun iman, maksudnya apa namanya? Iman itu kata para ulama begitu. Bukan rukun iman lain. Rukun iman lagi nanti, ya, 6 itu rukun iman. Ini apa? Iman yang pertama. Tasdiqun fil qalbi, syarat iman pertama. Setelah yakin dalam hati, maka yang kedua harus kita penuhi juga. Apa itu? Wa iqrarun bil lisan. Ya. Nggak cukup keyakinan terhadap keberadaan Allah kita simpan dalam hati kita saja. Tapi harus kita nyatakan iqrar bil lisan. Kita nyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita bersaksi asyhadu. Ikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi kita bersaksi bahwasanya Muhammad juga adalah utusan Allah. Ini Bapak yang mulia, konsep kita. Maka ketika kita iman dalam hati dan kemudian kita nyatakan, nah ini sudah kita penuhi syarat keimanan kedua. Ya. Apakah cukup dikatakan orang beriman ketika telah memenuhi yakin kepada keberadaan pencipta? Kita juga mengikrarkan dengan nyata, lalu kemudian selesai iman? Tidak. Tapi kata para ulama, butuh pembuktian. Apa? Dengan apa dibuktikan? Wa amalun bil arkan, yakni dengan amal perbuatan. Ya. Jadi nggak cukup ngaku beriman hanya bermodal percaya kepada keberadaan Allah, lalu mengikrarkan di lisan atau dalam tulisan yang kita nyatakan dalam status identitas Islam selalu selesai. Tidak. Iman itu membutuhkan apa? Pembuktian, yakni dengan perbuatan. Ya. Maka kalau mereka yang mengatakan dirinya iman, dirinya Islam, buktikan dong. Ya. Apa perbuatan-perbuatan yang harus dia buktikan? Nanti akan disebutkan pada ayat kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Maka inilah dia iman. Harus kita buktikan. Ya. Apa itu syarat iman? Satu, keyakinan di dalam hati tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menyatakan dengan ikrar di lisan. Yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Ini dia mukmin. Ya, mukmin Bapak yang mulia, itu 3 syarat ini harus dipenuhi. Bagaimana kalau tidak syarat dipenuhi? Tidak bisa dikatakan mukmin. Misalnya, dia beriman kepada keberadaan Allah Azza wa Jalla dalam hatinya. Kemudian dia nyatakan, ya, dalam apa ucapan maupun tulisan, dia beriman, tapi dia tidak membuktikan. Apakah dia mukmin? Bukan.
Definisinya kata ulama apa? Jadi kalau satu dia penuhi, dua dia penuhi, tapi yang ketiga dia tidak penuhi. Ya, kalau dalam bahasa digital itu satu nol berarti kan, satu kali satu nol ya nol Pak hasilnya. Dia bukan mukmin. Apa sebutannya orang seperti ini? Fasik. Ya, dia orang fasik. Tapi kalau angka satu kita penuhin, ya, angka dua dipenuhin misalnya, dia ikrar. Angka 3 dipenuhin, perbuatan buktikan, ya, dia masya Allah rajin sholat. Tapi yang satu tadi yakin tidak, ya. Dia ikrarkan muslim, dia buktikan dia sholat, ya, tapi sesungguhnya dalam hatinya nggak yakin Allah ada. Apakah dia mukmin? Bukan. Apa sebutannya? Sebutannya apa? Kalau tidak percaya. Hah? Sebutannya apa orang begini? Munafik, ya, munafik. Hatinya nggak iman, ya. Perbuatannya saja untuk hanya manusia, ya. Munafik, ya. Kalau yang nomor satu dia tidak penuhi, percaya kepada Allah tidak dia percayai. Kemudian nomor dua tidak dia ikrarkan. Yang ketiga apalagi tidak dia buktikan. Apa orang ini sebutannya? Kafir kan itu Pak, ya. Jadi kalau mau mukmin itu 1, 2, 3 harus dipenuhi Pak. Gitu. Itu namanya mukmin, ya. Nah, ke depan insya Allah kita akan bahas bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap pernyataan iman kita itu melalui pembuktian perbuatan apa saja. Ah, itu nanti akan dibahas di ayat setelahnya. Seperti yang saya janjikan, 7 kurang 5 saya kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadhal. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya bagaimana Ustaz untuk mengajarkan ke anak-anak yang belum paham itu kan? Contohnya dia takut sama setan, dia nggak takut sama Allah. Kita suruh sholat, dia nggak mau. Giran dia ke sana tempatnya seram, dia takut. Gitu gimana Ustaz? Untuk meyakinkan. Iya, baik. Kita kumpulkan ya. Satu. Ada lagi? Ibu-ibu? Nggak ada. Hah? Ada Bu? Enggak. Baik. Ada pertanyaan tentang bagaimana kita mengajarkan keimanan ini kepada anak-anak kita, ya. Jadi apa yang mulia? Mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita, pertama itu tentu dengan cara yang paling efektif adalah keteladanan, ya, teladan. Jadi kalau kemudian anak kita disuruh sholat kagak mau, ya dong, tapi di tempat gelap dia takut gitu ya, maka kita pertama kita harus buktikan dulu kita adalah orang yang mengerjakan sholat itu, ya. Kemudian kita harus buktikan dulu bahwa tempat gelap itu tidak layak kita takuti. Kita buktikan dulu. Kita bisa misalnya membuktikan dengan mengajak, nih bapak nih di sini nih nggak ada apa-apa kan? Nah begitu. Nah, itu butuh pembuktian, ya. Kenapa kok anak takut di kondisi gelap dan seterusnya? Karena itu namanya tabiiyah Pak, takut yang bersifat naluriah, ya. Orang itu takut pada kegelapan, takut pada kesendirian. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang ada dalam kegelapan itu, kan gitu. Itu jadi orang itu sebenarnya takut pada sesuatu yang dia tidak kenali. Gitu Pak. Iya. Dia baca apa ya di HP, istilahnya YouTube. Mengerikan gitu. Iya, akhirnya dia takut ya, mau tidur sendiri akhirnya takut ya. Ya, maka caranya satu dengan tadi Pak, pembuktian oleh kita dengan keteladanan. Kemudian yang kedua, berarti apa? Faktor-faktor yang memicu ketakutan itu harus dijauhkan, ya kan? Yang ketiga, pemberian informasi yang benar kepada anak kita bahwa yang sesungguhnya seperti ini, yang sesungguhnya seperti itu. Nah, itu butuh waktu memang Pak, ya. Butuh kesabaran di dalam mendidik anak kita. Ala kulli hal,
bagaimana kita mendidik tauhid kepada anak kita? Yang pertama tentu tadi Pak, ya, kita dengan keteladanan, kemudian kita ajarkan aja bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita ajak berpikir. Jangan kemudian dia sifatnya dogmatis Pak. Pokoknya Allah ada ya, pokoknya begini. Enggak, kita harus berpikir. Kalau menurut, misalnya dipanggilnya apa? Kakak, adik, atau biasanya kan begitu orang tua sekarang ya. Menurut kakak nih gimana ya? Bisa nggak sesuatu ada dengan sendirinya? Ya dong? Oh nggak bisa begini. Demikian juga kakak, nggak bisa ada dengan sendirinya. Lalu pasti ada yang mencipta. Ya dong? Butuh pencipta. Nanti mungkin namanya anak-anak ya bisa nalarnya agak berlebih. Kalau hukumnya seperti itu, sesuatu yang ada pasti ada yang mencipta. Nah, terus siapa yang mencipta? Tuhan. Gitu nanti Pak. Ya dong? Anak-anak begitu kan? Kritis itu. Enggak apa-apa, enggak usah takut Pak. Ya katakan saja bahwa justru ketika Tuhan ada yang mencipta, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu haruslah tidak dicipta. Lalu apa? Dia ada karena tidak diadakan, ada dengan sendiri. Dialah sosok ya atau zat yang ada di semesta raya ya, pada mulanya. Yang lain tidak ada, hanya Allah saja. Jadi diusahakan dengan tentu bahasa yang lebih sederhana kepada anak kita agar logikanya itu nyambung. Tapi memang keberadaan pencipta ini mudah sebenarnya Pak untuk dihadirkan. Ya, dan juga kemudian setelahnya sampaikan bahwa Allah itu, ya Tuhan itu ketika sudah ada maka ditindaklanjuti dengan berapa jumlahnya, kan gitu. 1. Kalau 2 bagaimana konsekuensinya? Akan terjadi berantem dan seterusnya. Nah, itu perlu disampaikan Pak. Logika-logika dasar itu harus dibangun. Sehingga anak kita itu yakin dan mantap membawa akidahnya, percaya kepada Allah zat yang satu. Ya. Tidak mungkin ada 2 Tuhan, tidak mungkin ada lebih. Nah, itu yang menjadi basic. Nah, kemudian tentang takutnya dan seterusnya, nah tinggal kemudian dijelaskan. Ya, semua butuh penjelasan dan yang pasti lebih efektif adalah keteladanan. Buktikan, kita juga nggak takut di tempat yang gelap. Ya, jangan nonton tayangan-tayangan yang nggak bermanfaat gitu Pak ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak yang mulia, jadi saya salah rupanya Pak ya, ngeliat jam yang di depan. Ternyata ini jamnya agak telat Pak, betul ya? Ya. Jadi nggak apa-apa Pak yang mulia. Kurang 24 detik lagi menjelang Isya. Harapan Al-Fakir ini penting Bapak yang mulia. Ayat pertama ini Allah jamin ya, bagi mereka yang sudah mukmin dengan tadi yang kita sudah pelajari, kita penuhi syarat kriteria keimanan itu 3 itu, nah insya Allah kita akan dijamin oleh Allah dengan keberuntungan ya. Keberuntungan semacam apa nanti akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, dan cara membuktikan mukmin seperti apa pada ayat-ayat berikutnya ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Baik Bapak yang mulia, saya kira cukup waktunya dan kita tutup pertemuan ini dengan berdoa ya untuk diri kita, keluarga kita dan juga saudara kita yang masih terjajah di bumi Palestina. Jadi jangan lupakan Pak ya, Palestina itu adalah saudara kita yang terus terjajah. Minimal hadirkan mereka dalam doa kita. Kalau bisa usahakan kita sisihkan sedikit uang mungkin setiap bulan ya melalui lembaga-lembaga yang terpercaya ya. Nah, kemudian terakhir Al-Fakir mengingatkan bahwa sekarang kita ada di Muharram tanggal 3. Artinya apa? Pekan depan, hari Ahad pekan depan itu masuk tanggal 10 ya. Itu ada kesunahan untuk berpuasa. Bagi Bapak yang mulia tidak ada uzur, ibu-ibu yang tidak ada uzur, baik untuk berpuasa ya. Tapi kalau kemudian masih punya kesempatan dan kekuatan, bagus untuk ditambah di 1 hari sebelumnya, 9 dan 10 bulan Muharram ya. Bagus, tapi minimalnya ya 10 Muharram lah kita jagain untuk kita berpuasa ya, insya Allah ya. Saya juga begitu, insya Allah saya niat ya. Baik, kita berdoa dulu ya Pak ya sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم انصر وسلم إخواننا في غزة فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم تقبل شهداء فلسطين اللهم تقبل شهداء فلسطين اللهم تقبل شهداء فلسطين اللهم انصر وسلم إخواننا في كل سائر بلاد في كل مكان اللهم إنا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفار وأهله ربنا إنك أنت السميع الدعاء وقاضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.